Sampai akhirnya udah ada mekanik kemarin yang datang ke kita nih, ada mekanik dari Kanada sama Amerika datang. Wah ini gila balap lo nih, gue traveling 32 jam ke Indonesia hanya buat ngeliat balap lo doang nih Priam. Jadi namanya si Ben gitu. Beda teler-teler tuh kemarin tuh dia datang kayak gitu. Mau pakai merah minum karena gue kasih. Tadinya tuh di pedok tuh pakai sendal jepit. Terus yang lebih gilanya lagi ngisi bensin nih, di sini rokok. Wow. Gue tadi ngobrol, sorry ya gue musuhan dulu. Yang menarik adalah drama kah? Wah dramanya banyak. Berantem kah satu bengkel dengan bengkel lain? Banyak. Dari temenan sampai musuhan ada. Hai, selamat datang di dalam sebuah ruang pembicaraan tentang skuter kesayangan. 'Cause every scooter have their own story. And what's your scooter story? Kembali lagi dengan Mas Put di sini yang udah nonton Scooter Stories ini udah beberapa episode, pasti harusnya tahulah gua kalau udah duduk di sini, gua akan bersama orang-orang yang cukup banyak bisa kita kulik ceritanya. Tapi sebelum kita mengulik ceritanya, jangan lupa kalian follow Instagramnya Vespa TV dan juga buat kalau kalian ngerasa nih ada obrolan-obrolan yang menarik, jangan lupa kalian share ke Instastory dan juga mention ke Vespa TV. Kita lanjut, hari ini gue ngobrol bersama orang yang cukup spesial. Buat kalian para pecinta balap-balap skuter, harusnya kalian tahu orang ini. Gue bersama Mas Priam. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Buat teman-teman nih yang mungkin gue pernah ngeliat dia di Sentul tapi siapa ya gitu. Ini di samping gue sudah ada Mas Priambodo Susatyo. Dia adalah project director dari event balap yang menurut gue cukup besar, paling masif lah di Indonesia saat ini. Event yang bernama Scooter Prix. Wih, Mas, keren banget. Boleh minta tepuk tangannya dong teman-teman. Nah, tapi kayaknya terlalu cepat nih kalau gue ngobrol sama Mas Priam langsung nanya tentang Scooter Prix-nya. Gue pengen tahu nih cerita di belakang Mas Priam membuat Scooter Prix. Kita mundur dulu nih Mas. Oke. Sebelum gue tanya-tanya tentang Scooter Prix, lu tuh emang suka skuter berarti Mas dari dulu? Iya. Oh iya. Suka skuter. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin lu attach gitu sama skuter yang motor ini tuh membedakan dari motor-motor lainnya? Oke. Jadi story-nya adalah gue punya kakak gitu ya, ada 4 diantaranya tuh laki-laki semua. Satu yang paling tua tuh perempuan. Nah karena laki-laki semua ini dan lumayan gap gue agak jauh sama kakak gue, ya mereka kan pada punya mainan ya. Yeah. Ada yang main mobil, ada yang main motor gitu kan. Nah kebenaran pas lagi main motor yang dimainin adalah Vespa. Oh, oke. Gitu. Kalau yang lainnya mainnya VW. Waktu itu sama bokap gue juga mainnya VW waktu itu. Sampai akhirnya karena gue kecil dan melihat mereka itu kan anjing keren juga ya naik Vespa ya gitu, gue liatin. Gue pengen nih bisa naik Vespa karena waktu itu gue cuma bisa naik sepeda. Jadi gue liatin dia, kalau gue ke warung gue ngeliatin ngoper-ngopernya, oh gini, oh gitu, oh gini, oh. Waktu itu ada motor, ada 2 di rumah, Honda Super Cup sama Vespa. Cuman Super Cup gue gak gitu tertarik karena bentuknya jambrong banget. Gue ngeliat, wah ini Vespa nih kayaknya. Vespa apa tuh Mas? Sprint 72. Sprint 72, berarti masih pala jenong nih. Iya pala jenong, bener. Sampai akhirnya satu ketika gue colong tuh Vespa. Wow, mencolong Vespa kakak sendiri. Kakak sendiri untuk belajar naik motor. Ya nggak, bermodalkan bisa naik sepeda sama ngintip-ngintip dia gitu. Ceklek mati. Sampai akhirnya jalan tuh Vespa. Disitulah jadi habis pulang sekolah itu Vespa pasti hilang dari garasi. Gue bawa jalan-jalan. Dulu beli bensin tuh cuma berapa ratus perak tuh kan. Wah, jadi gue nggak. Berarti ketahuan ya ini circa tahun berapa nih ketahuan ya? Iya. Sorry. Ini sebelum kerusuhan lah berarti nih kayaknya nih. Aduh. Terus botol masih pego tuh. Waduh.
Terus berarti bahkan Vespa adalah motor pertama yang lu pakai untuk belajar naik motor. Ya. Wow. Gitu. Jadi gue pakai udah tuh jalan-jalan naik Vespa tuh, sampai di situ akhirnya gue kuliah pun naik Vespa sampai lulus dan ada tuh Vespa akhirnya gue punya 76 gue jual buat masuk kuliah. Berarti ini Vespa yang sama lu pakai sampai SMA kuliah atau lu akhirnya beli Vespa sendiri? Vespa yang sama gue pakai kuliah, terus ada Vespa lagi muncul lagi Vespa lagi 76. Terus Vespa itu gue jual untuk masuk kuliah. Oke. Karena waktu itu kan gue kuliah 2 kali ya, satu kuliah gue hitung-hitung, wah ini satu dasawarsa nih gak bakal bisa masuk. Akhirnya gue pindah kuliah ke UI, keterima, ibu gue gak mau bayarin. Wah banda gue cuma Vespa, akhirnya gue jual. Ya udah akhirnya buat masuk kakak gue pakai Vespa kakak gue itu yang itu gue pakai buat kuliah lah akhirnya. Berarti dari Vespa si Sprint 72 ini terus sempat pindah ke lain hati. Iya. Akhirnya balik lagi ke Sprint 72 ini. Oke. Gitu. Udah. Apakah si Sprint itu masih ada sampai sekarang? Enggak. Oh udah enggak. Sialnya sudah enggak ada berarti. Jadi itu kisah dijual itu juga gila juga tuh. Lagi kuliah kan, gila suruh-suruhnya kuliah nih. Wah. Ya sama tahun baru nih, iya kemana kita? Mana ya, duh gak punya duit lagi. Pas gue gini nengok ada Vespa gue. Gimana kalau kita jual Vespa? Wah. Buat tahun baruan. Definisi jual Vespa buat happy-happy tahun baru. Iya. Akhirnya berangkat tuh Vespa jadi buat tahun baru. Ya Allah. Berikan gue bayangan, Vespa Sprint tahun 72, warnanya warna apa mas? Waktu itu biru. Biru, berarti warna biru jok sambung atau jok pisah? Nah waktu itu gue dapet pinjaman jok dari temen gue. Joknya jok pisah cuman bisa ditekuk, bisa nyender. Oh ini dong berarti apa namanya? Select bukan yang bisa di Iya bisa gitu yang jadi bisa itu kan? Iya. Iya. Gue pakai itu udah tuh. Wih itu jok mahal loh itu sekarang. Iya kan? Langka itu iya, sekarang. Bener. Dulu dipinjemin aja itu. Iya. Dulu Vespa gak ada harganya. Iya sih bener sih. Sial harusnya gue main Vespa dari tahun itu. Iya. Makanya gue sekarang kesel banget begitu pada saat ngeliat tau Vespa harga sekarang kayak gini. Asli mas, asli. Kalau gitu gue gak pilih gak tahun baruan. Wah geblek. Itu di saat itu si Vespa lu udah lu bikin racing belum? Nah waktu itu racing banget enggak. Cuman gue tuh waktu itu yang anti helm cetok. Pakai full face? Pakai full face. Okay. Karena gue waktu itu udah nonton Duhan gitu-gitulah. Apa I Love Mentity. Iya. Gitu ya udah akhirnya gue pakai helmnya full face gitu. Dan waktu itu gue ikut main liaran juga. Main waktu liaran gue pakai bebek F1 ZR. Force One. 2 tak lovers ya nih kayaknya ya. Gitu kan Vespa waktu itu belum dikencengin kan belum segitunya tuh. Jadi gue masih mainnya F1 ZR gitu. Berarti lu pakai Vespa dari ya mungkin akhir sekolah, SMA, kuliah sampai lulus kuliah lu masih pakai Vespa tuh mas? Masih. Sampai sekarang? Sekarang ada Vespa masih. Maksudnya ada momen ini nggak? Ada momen gue lepas dulu deh Vespa, gue nggak punya hobi dulu, baru beli Vespa lagi atau memang dari dulu selalu ada Vespa berdampingan dengan hidup lu? Dari sempat nggak ada Vespa. Jadi waktu itu begitu pas lulus kuliah, yang gue jual itu Vespa gue jual, gue punya kakak gue dipakai Vespanya dia diambil, gue nggak punya motor, terus akhirnya gue punya Vespa lagi waktu itu, jadi kakak gue ngelihat gue punya M40, mobil lo bagus nih, Vespa lo bagus nih, gue bilang gitu. Waktu itu dia punya ET4. Oke. Ya kan, festival baru masuk. Iya, berarti kan. 2000-an awal tuh. 2000-an awal kali ya, benar-benar. Akhirnya ditukar lah M40 gue dengan M40 tuker ET4, oke. Gue tuh pakai ET4 terus jalan-jalan, gue pulang touring Bali, ET4 gue dia tawar. Tawar-tawar, wih kok tawarnya tinggi. Oh ya udah, gue jual. Berarti ini berdasarkan cuan nih. Cuan. Iya. Emang kadang-kadang Empower pun bisa kalah sama M-Banking. Iya benar. Iya. Udah denger transferan berhasil tuh lemah. Itu langsung wah, ego turun itu, langsung turun itu ego. Asal udah transfer berhasil loh, nggak ada ego di antara kita. Kalau sekarang mas, kan dulu lu pakai Vespa Sprint cukup lama nih. Kalau sekarang lu pakai apa nih mas? Sekarang gue pakai eksklusif. Memang semakin dewasa, semakin mencari yang nyaman ya. Iya. Berarti eksklusif aja nih satu? Ada eksklusif sama Vespa balap.
Oh Vespa balap. Iya. Vespa balap pun 2 tak, 4 tak. 4 tak. Oh 4 tak berarti basicnya kalau nggak sprint Primavera. Sprint. Oh sprint. Sprint. Atau kirain basicnya 946 gitu. Oh, jangan. Agak-agak mewah ya. Lu tipikal ini gak sih mas? Gue tipikal yang cukup punya apa ya? Mungkin ini bisa dibilang gila, tapi gue ngerasa kayak punya ikatan batin sama Vespa gue. Dan gue biasanya ngasih nama si Vespa gue biar gue bisa ngobrol sama dia. Lu tipikal yang gitu gak sih mas? Ada. Oh iya. Si eksklusif ini namanya siapa? Pablo. Pablo. Ngeri kali bro. Don Juan Pablo. Nakal. La Cartela Meksiko nah. Iya. Pablo. Berarti dia mengantarkan lu ke kenakalan. Iya. Iya. Kenapa lu namain Pablo mas? Vespa bro. Gitu bro. Oke. Jadi gara-garanya gue sering sama bini gue itu suka Sabtu Minggu gitu ya. Kulineran pergi. Nyari bubur yuk di depan. Tiba-tiba nyampe Ancol. Betul, sering terjadi. Sering Lah, kok di terjadi. Ancol? Iya, Akhirnya iya. kita makan di situ. Akhirnya ini Vespa anti jomblo. Jadi kan berdua sama bini kan. Iya bener. Pablo. Vespa anti jomblo. Anti jomblo. Padahal alasan aslinya sudah menjelaskan dari namanya. Iya. Berarti cukup banyak lah ya pengalaman si Pablo ini sama lo, sama istri. Lumayan. Banyak. Berarti sampai sekarang si Pablo ini masih dipakai sebagai alat transportasi pacaran kalian berdua ya? Masih. Seru sekali ceritanya banyak loh si Pablo ini. Racingan si Pablo? Racingan. Ini, I love it. Racing ini nih. Racing. Lu tipikal yang ini gak sih mas? Ada orang yang bikin motor racing, udah yang penting gue nggak peduli kenyamanan, yang penting motor gue kenceng. Kalau lu masih memikirkan kayaknya kalau terlalu kenceng juga nggak enak deh gue bawa, atau lu masih memikirkan itu? Masih gue pikirin itu. Jadi yang enak buat harian, tapi juga nggak belet gitu. Iya. Jadi buat tiba-tiba mau tuh bisa gitu. Tapi kalau pada ngebut lu nggak ketinggalan juga. Nggak ketinggalan juga gitu. Ego emang agak terkikis ya kalau misalnya motor kita, aduh ini pelan banget lagi nih. Kesel. Iya. Gemes. Aduh, ini orang pada kenceng-kenceng kita pelan banget nih gitu. Si Pablo pernah ini gak mas? Tadi kan lu cerita tuh sering kayak beli makan dia dekat sini, tau-tau nyampe Ancol gitu. Yeah. Pernah lu pakai bener-bener touring gitu gak mas? Touring paling deket-deket aja, nggak pernah jauh. Jogja. Enggak. Gue tuh kalau yang jauh tuh yang pakai 4 tak, justru lebih jauh. Yang 2 tak ini ya paling Bogor ya. Iya sih. Ya itu dulu main jauh lah mas. Gitu aja. Bogor berarti Puncak gitu-gitu. Iya gitu. Makan Indomie pulang. Ya bener. ampun. Udah gitu ternyata bini gue lebih suka naik yang 2 tak. Waktu itu gue naik GTV, bini gue gak suka. Jadi begitu pas dia turun, dia udah kayak cowboy tuh. Ya karena ngangkang banget ya. Gue gak suka naik ini. Kenapa? Justru ini enak. Enggak. Gue jalannya kayak cowboy sekarang. Asli. GTV tuh lumayan kayak nggak boncengan minded gitu loh. Iya nggak bisa. Karena gue pernah diboncengin GTV mas. Gue yang laki aja sini gue sakit nih. Apa sih namanya? Selangkangan. Iya. Sakit banget. Itu pegel gitu karena lebar. Lebar banget. Begitu bini gue kan kecil ya. Ya udah begitu itu pijikannya kan di bawah kan tuh. Kita tarik drak gitu kan. Dia nggak nyampe. Betul. Jadi dia coba untuk nge-reach si stepnya itu. Itulah. Gak enaknya dibonceng Vespa Matic tuh kadang-kadang kalau yang ukuran pasangan kita nggak begitu besar. Kayak mana nih? Gantung. Mana nih stepnya nih? Nah terus PR-nya dia karena dia tahu gue sayang banget sama motor. Dia nggak mau nempelin kakinya di body. Lo jangan nempelin kaki di body, lecet. Jadi dia ngangkang gitu. Itu kesel banget. Itu capek loh. Apalagi perjalanannya lebih dari sejam gitu. Iya, ya puncak ya. Iya. Lumayan tuh. Dengan segala macam lika-likunya. Dan macet-macetnya kan. Betul. Aduh. Paling sehari cuma makan tahu, ngobrol-ngobrol. Makan gemblong. Pulang. Iya sih. Kalau si yang satunya nih, yang kayaknya emang pure blood buat balap. Iya. Si Sprint Trivi. Itu memang lu bangun untuk balap atau step by step akhirnya jadi motor balap? Jadi dari beli, begitu turun dari mobil, pick up itu langsung berangkat ke bengkel. Nyokap gue sempet nyobain, dia pakai buat
sama cucunya ke warung. Besokannya dia nanya, loh motor kemana Yam? Di bengkel mah. Loh kok di bengkel? Emang rusak? Enggak. Aku bikin balap. Ya elah baru juga sekali naikin. Iya. Emang rusak? Ini mau aku rusakin. Ini baru mau dirusakin. Baru mau dirusakin. Buset, berarti bener-bener baru turun. Iya. Surat-surat pun belum turun tuh udah keluar, pasti kan. belum keluar. Langsung ditrondolin Langsung semua. trondolin abis. Gokil. Gue tuh belum pernah punya pengalaman punya motor balap. Serumit itu gak sih Mas bikin motor balap? Rumit. Iya kan? Rumit. Dia tergantung sama waktu ya. Betul, semua kembali lagi ke waktu kan. Waktu. Kalau cuma masalah uang kan Banyak. Iya. Nggak masalah. Waktu ini loh. Iya. Akhirnya udah kita ngukur waktu, kita mau mana dulu ya udah kita bangun itu. Dan bener nggak bangun motor balap itu nggak bisa sekali jadi? Bener. Oke. Iya. Karena kan ada penyesuaian ya kan, ada sama jokinya. Waktu itu gue juga kan masih gue yang bawa waktu itu. Jadi ada joki sama ada joki yang bawa, ada gue yang bawa. Nah jadi mesti ambil tengah-tengah tuh. Akhirnya ya yang bisa enak gue pakai, yang bisa joki juga bawa ya. Jadi kayak gitu. Dan waktu itu awal-awal bikin kan belum seperti sekarang ya parts-partsnya ya. Iya. Ya lumayan apa namanya risetnya ya lumayan ya. Iya. Berarti di tahun itu belum ada ya part aftermarket mungkin ada tapi belum seramai sekarang. Belum seramai sekarang. Oh. Gitu. Dan knalpotnya juga dulu masih yang kita bantai itu Akra, masih setega itu. Sayang sekali ya Akrapovic dibantai buat balap. Kalau sekarang udah banyak kan yang istilahnya yang udah buat balap. Dan buatan lokal juga udah mulai banyak yang bagus kan sebenarnya. Gue nggak paham nih. Jadi gue banyak tanya-tanya nih sama teman-teman gue yang bikin motor balap. Terus dia cerita, iya gue bikin motor balap udah jadi, ternyata gini lagi, udah gue rombak lagi, riset lagi dari nol. Iya. Buset, berarti yang selama ini lu riset kebuang gitu aja. Iya. Ulang lagi dari nol, bikin blok lagi baru. Gitu. Dan total biaya lu ngebangun satu motor tuh sangat tidak sebanding dengan hadiah yang lu menangkan kan sebenarnya? Gak ada. Ya gak bakal ketemu matematikanya. Iya, kalau lu bukan hobi nggak akan bisa segini berarti ya? Nggak bisa. Oke. Nanti si Vespa balap dinamain siapa? Jambrong. Gua nggak butuh banyak penjelasan. Jambrong udah merepresentasikan kenakalan motor ini. Jambrong. Ini si Jambrong ini boleh tahu gak? Yeah. Dari perhitungan yang pernah lu hitung aja. Waduh. Ya alhamdulillahnya ya. Jadi waktu pertama gue bikin si Jambrong ini kan Skuter X masih baru-baru kan. Waktu itu balap 4 tak tuh belum mulai lah. Gue pernah dibikin cuman gitu-gitu ya. Akhirnya gue yang ini harus ada 4 tak karena 4 tak itu yang menggerakkan lah karena olinya masih produksi, masih ada risetnya segala macam. Kalau kan enggak. Akhirnya ya udah itu dari geng aja, anak Prapanca, anak PPC itu sama om-om, ada Nanda apa segala macam. Balap lu bikin balapnya, Terus siapa motornya? Ini kita balapnya semua. Ya udah ada motor teman-teman semua. Itu cuma 8 motor. Berawal 8 motor. Oh dikit banget, makanya di situ gue termotivasi untuk gue harus bikin motor nih biar rame. Oke. Gitu. Akhirnya gue bikin lah motor itu. Waktu itu gue bikin 2. Bikin 2 motor, jalan, udah itu. Selama itu ya riset dan alhamdulillahnya waktu itu Ohlins masih baru-barunya masuk sama Pak Edi nih yang punya Ohlins. Ya coba gue bikin Ohlins ya akhirnya motor saya dipakai Ohlins, alhamdulillah jadi ada endorse. Iya, jadi ada barang gratis, lah. Terus Daytona aja gitu, boleh deh nyobain motor lo, gue riset deh. Akhirnya saya dapat ecu, dapat knalpot gitu. Berarti dari satu movement yang lu buat, mungkin berawal dari movement kecil balap dari 8 motor nih yang balap, akhirnya jadi banyak lini yang terlibat ya? Iya. Wow, gitu. Gokil. Balik lagi ke pertanyaan gue tadi. Lu ngebangun si Jambrong nih Mas, lebih dari 150 juta. Apa motornya?
Semuanya, motor dan biaya riset sampai hari ini. Ada sih. Ada ya? Ada. Gokil, berarti Kan benar. dulu kan apa ya? Ya itu tadi. Wah, ulang dari nol nih. Iya. Ulang dari nol. Gue tuh gue buta nih sama Iya. dunia motor balap. Iya. Iya, tapi gue main Vespa Iya, aja iya, gitu. iya. Terus gue tuh skuter Prix yang seri Dua. berapa? Seri 2 yang kita sempat gue interview lo. Iya, iya. Terus gue diajak nih sama temen gue ke salah satu pedok. Kalau nggak salah pedoknya skuter Prix deh kalau. Surkit. Skuter Kit. Iya. Datang ke skuter Kit, terus ada temen gue nanya, lu tahu nggak nih motor harganya berapa? Perkiraan gue aja 80 kali. Terus dia ketawa, bener kan 80? 200 mah lebih nih. Buset, bangun motor balap segitu. Dan tidak bisa dipakai harian sudah pasti. Bisa pakai harian. Yang membuat mahal tuh apanya sih mas? Ya partsnya ya, tergantung kita pakai parts apa. Kan sekarang udah ada yang dibilang Pajero jalan. Iya sih, betul. Pajero jalan. Pajero tuh. jalan nih, Iya, iya. gitu. Itu terminologi yang gue suka. Iya. Kok dan ini tim kreatif nih tadi bilang, Mas Pri tuh di Instagramnya suka bikin hashtag racing itu kejam. Iya. Sama tapi lebih kejam kalau nggak racing. Kenapa tuh mas? Ya, pengalaman gue bikin balap sih. Ya, kan bikin balap ini nggak mudah ya. Iya. Dan nggak mudah dan nggak murah. Yes. Apalagi waktu itu kita ngebangun IP. Mm-mm. Ngebangun IP kan juga nggak langsung untung ya besok nggak gitu. Kita kan nge-build dulu. Iya. Ya sama aja kayak kita nge-grooming artis deh. Iya. Kan tiba-tiba nggak mungkin tiba-tiba kita ada artis kita grooming besok langsung laku. Betul. Artis enggak. Nah itulah dia. Butuh bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Nah itu kan terus itu kita bakar tuh. Udah habis GTV, GTS, ET. Wah segala macam, makanya racing itu kejam di Iya, situ lah. iya, Begitu iya. belum lagi drama-drama yang terjadi. Pasti ada. Jadi pada saat itu sebelum gue bikin balap, gue tuh berguru sama Ke kuil, lu berarti ke kuil. iya. ada guru satu almarhum nih dua-duanya. Atau Om Helmi, Om Helmi Sungkar, sama satu lagi Pak Judiarto. Om Helmi Sungkar berarti bapaknya Mas Rifat. Mas Rifat. Iya. Waktu itu gue karena gue deketnya sama Rijal, gue nanya sama Rijal, Jal, mau ngobrol-ngobrol dong sama bokap lu boleh nggak gitu? Oh boleh. Mau nyari ilmu gitu. Ya udah ya dia kasih nomornya, gue ngobrol-ngobrol lah sama dia mengenai balap motor. Udah di situ gue bikin lah tuh. Si skuter Prix ini. Break sampai Pak Judi juga bilang, jaga ini balap lo nih, dilalerin orang nih. Bilang gitu sama Rum. Benar, begitu pas gue bisa 1-2, ngeliat formatnya, wah baru dia bermunculan tuh. Wah bikin balap, wah kisruh lah tuh. Wah makanya racing itu kejam. Tapi lebih kejam kalau nggak Kalau racing. Iya. Boleh dimajuin dikit mas, miknya mas? Boleh. Berarti ini gue nggak tahu sih. Skuter Prix itu pertama kali tahun berapa mas? 2014. 2014, berarti udah 10 tahun. Udah 10 tahun. 10 tahun ada skuter Prix. Si Jambrong ini pernah ikut di tahun keberapa? Dari 2014 ya. 2014. Nah, cuman di seri ke berapa dia hadir ya? Seri ke 2 apa ketiga gitu. Berarti di tahun Awal-awal belum. Awal-awal belum. Belum. 1-2 belum. Karena kan gue bikin motor deh biar rame deh gitu, mancing. Udah itu bener. Begitu pas gue bikin, mulai tuh kas ada Vespa muncul, Kutu, terus AJM, tadinya Ahmad Jayadi. Itu gue tuh kaget ya, tiba-tiba dia jadi awalnya dia dimekanikin bikin motor dulu, tiba-tiba dibikin tim gitu kan. Wow. Terus dia geleng-geleng, gila nih Vespa nih ya kata orang-orangnya nih gitu. Iya. Kenapa Jay? Iya katanya, Api juga dibayar sama nih orang-orang nih pada gila semua nih. Terus makanya lo bikin motor ya katanya. Iya seru juga ternyata jamnya bikin main gini ya. Iya sih. Kalau si Jambrong masuknya kelas apa mas? 220. 220. Karena bikin FFA waktunya kurang. Betul, waktu kan Waktu. agak sulit kan. Iya. Padet nih waktu. Kalau uang mah gak masalah. Gak keukur itu mah. Iya gak aman aja itu. Aman itu. Nah kalau gue gak ngerti deh kalau Vespa itu kan ada kelas-kelasnya kan. Biasanya kalau balap kayak yang gue pernah baca ada tune up pemula. Iya. Terus 220 tune up. Itu apa sih mas? Ya jadi kalau pemula open itu klasifikasi untuk si pembalap. Nah, kalau open itu apa?
open itu untuk pembalap sidit. Jadi pembalap yang pro lah istilahnya kalau kita bilangnya. Jadi pembalap yang udah punya jam terbang tinggi, yang udah punya prestasi, ya yang benar-benar pembalap istilahnya udah top lah gitu. Ya time-nya udah bagus gitu ya. Kalau pemula tuh pembalap-pembalap baru. Pembalap debutan gitu. Pembalap itu ada ini nggak? Kalau kita nyetir kan ada SIM. Kalau sebagai pembalap tuh ada. Oh gitu. Ada KIS namanya. Kartu izin start ya. Oh, dan yang bisa yang mengklasifikasikan si orang itu dari pemula ke profesional tuh apa? Nah, menariknya Vespa itu yang mengklasifikasikan adalah kita. Jadi, waduh Vespa tuh dramanya seru. Yes. Iya. Yeah. Jadi menurut IMI gitu ya, katakan kan dulu kan gini ya, pembalap-pembalap itu kan kebanyakan dari komunitas. Ya kan, jarang ada pembalap-pembalap yang benar-benar kalau sekarang dari anak-anak road race gitu. Tuh dulu jarang banget. Paling ya dikit lah. Sampai akhirnya yang kita yang bilang dia itu lo open, lo pemula gitu. Makanya ada istilahnya dulu ada yang megang dari Jabar, ada yang dari DKI untuk mengklasifikasikan balap-balap ini. Berdasarkan dulu ngitungnya, wah time udah segini nih, lo udah nggak bisa di pemula lagi, udah harus naik open lo gitu. Nah makanya nggak dipatok walaupun dulu itu dia katakan di balap Jepangan gitu ya, udah pembalap sidit, tapi masuk ke balap Vespa turun dia jadi pemula. Karena semua teknik berbeda gitu, makanya ada kayak gitu. Nah makanya per sekarang kita mulai ngerapi-rapiin itu sih. Jadi kita udah mulai ngebikin satu regulasi yang benar-benar baku untuk balap skuter agar balapnya lebih bisa tertib lagi, dan istilahnya semua promotor yang mau bikin balap Vespa itu sudah memegang satu rules yang sama. Jadi kita kalau dulu kan gini, beda promotor beda peraturan. Nah itu kan yang bikin sulit para tim atau pembalap untuk bikin motor. Itu ibarat kayak beda, kalau kita main capsa beda gang beda peraturan tuh. Gitu, benar. Oh, berarti Scooter Prix nih akan merapikan itu semua biar seluruh promotor nih udah satu peraturan. Ya, dan sudah kita rapikan gitu. Jadi kemarin sudah saya laporin ke IMI mengenai regulasi ini, dan IMI udah cek, dan peraturan ini juga udah udah kita bicarakan secara komunitas juga udah oke, kita pakai ini ya gitu. Jadi waktu pas gue bikin balap juga awalnya gue nggak bikin regulasi itu sendiri, tapi ya gue ajak semua duduk bareng, yang gue cuma jelasin gimana caranya olahraga ini harus hidup. Gimana caranya semua orang, everybody can race. Yes. Ya jadi jangan taruh stigma balap tuh mahal. Karena dulu ya gue dulu pengen banget balap sama nyokap gue, aduh mahal-mahal, akhirnya gue pengen liaran gitu kan. Nah akhirnya berangkat dari situ, nggak harus mahal, kita bikin yang murah. Makanya dulu ada kelas standar kayak tadi, kelas tune up. Standar tuh misalnya kita batasin, lo ganti knalpot sama ini aja udah bisa balap. Yang tinggal nyopot-nyopotin lo udah bisa balap gitu. Terus tune up lo naik dikit lagi stage-nya, motornya bisa di porting gitu. Terus misalnya kalau yang apa namanya yang 2 tak tuh udah bisa cc bisa naik gitu kan. Berarti bisa ngegedein seher. Gitu. Terus ya itulah cunap-cunap yang kita batasin tapi masih keukur secara kantong. Gitu. Makanya di Vespa itu kelas standar dan tune up itu kelas primadonanya anak-anak Vespa, karena semua orang bisa balap di situ, dan itu kelas paling rame, paling seru. Dan ya balik lagi, kita nggak butuh banyak modal. Ya Vespa yang kita pakai buat riding di dalam kota aja bisa dipakai buat balap kan? Bisa gitu. Mas, gue penasaran deh. Gue selama ini beberapa kali jadi jadi kru event lah. Tapi gue belum pernah bener-bener membuat event. How hard? Seberapa sulit? Wow, sulit. Maksudnya apalagi lu bertemu dengan banyak komunitas, bersinggungan dengan banyak mungkin kepala, mungkin kepentingan. Ya, itu sulit. Itu yang struggling gue yang paling gue rasain paling berat. Karena gini, semua komunitas pasti punya kepentingan. Ya kan? Wah motor gue gini, wah kita angkatnya gini aja. Wah bunyi kayak gitu. Gue bergeser ke sebelah kanan.
jam, nggak bisa dong harus kayak gini. Waduh. Ya. Akhirnya coba adjust lagi regulasinya, mengikut agak ke dia. Yang sini bunyi lagi, duar. Wah itu yang paling gila. Makanya akhirnya waktu itu karena komunitas ya, nah inilah dramanya. Karena komunitas kan orang kan berkubu-kubu gitu ya, komunitas gitu. Akhirnya komunitas ini bikin balap yang ini. Akhirnya ikut regulasi yang ini. Yang ini bikin balap ikut. Jadi itulah balap tuh berubah terus regulasi. Akhirnya tuh orang, wah ini sih kalau kayak gini sulit. Nah akhirnya itu orang riset lagi. Sementara kalau riset kan lumayan. Betul. Nah, main waktu juga akhirnya. Akhirnya itulah berpengaruh. Akhirnya beradu-adu gengsi segala macam. Akhirnya si balap Vespa itu susah untuk berkembangnya. Iya sih. Tapi sampai behavior yang kita rubah tuh dulu pendaftaran tuh pakai buku cabe. Iya lagi. Kepanjang gitu. Kepanjang. Gue shifting ke online. Online apa nih kata online? Karena kadang nggak semua orang mau diajak maju. Iya, akhirnya oke deh gue bikin mudah. Lu zamannya Sevel ya, ada zaman Sevel. Lu ke Sevel, lu bilang gue mau daftar balap kelas ini, bisa di Sevel dulu. Lu tinggal bawa stroke-nya dari Sevel, tunjukin ke pada saat skrut, balap ini ikut berapa kelas, udah. Masukin. Akhirnya gue bikin gue giring mereka online perlahan-lahan. Jadi benar-benar gue waktu itu mengedukasi sih. Mengedukasi mereka sampai cara treatmentnya. Makanya kalau ntar iseng browsing pernah gue sampai ditulis di media balap rasa konser. Karena gue basically kan memang promotor musik kan. Iya. Berarti beli tiketnya di Ibu Dibio. Ibu Dibio. Wah nih. Ini Gen Z gak tahu Ibu Dibio, gue ketahuan. Gue membongkar umur gue sendiri ya. Oke lanjut Mas. Iya. Akhirnya itu gue coba edukasi mulai dari flow-nya, flow penonton masuk, ya kan. Gimana pagarnya, dulu pagar yang Sentul itu, yang sekarang itu adalah barikade yang gue bikin. Pagar Sentul sekarang yang di sirkuit tuh pinggiran tuh yang tinggi tuh, itu adalah barikade yang dulu gue bikin pakai barikade. Berarti dulu nggak ada? Nggak ada. Dulu nggak gitu, kosongan. Jadi orang tuh dulu duduk di pinggir-pinggir pagar itu. Apalagi pagarnya rendah. Jadi kalau orang kelontang kemungkinan ada nyampe ke muka ke jidat tuh bisa tuh. Kayak dulu nonton tuh. rally ya. Iya. Maka waktu itu gue bilang, wah nih gila nih sih. Akhirnya gue pagarin waktu itu. Jadi gue bikin flow, makanya udah itu balap rasa konser. Karena ya udah. Dan waktu itu kita balap yang tadinya nontonnya gratis, gue bikin bayar. Jadi dan itu waktu itu adalah balap termahal waktu itu. Apa isom aja gratis nih kata mereka. Ini balap Vespa 40.000. Iya. Gitu udah tuh. Jadi lumayan waktu itu, movement lah pada saat itu. Dan akhirnya gara movement itu bergerak lah. Akhirnya looknya tuh mulai orang mulai ngikutin. Iya. Gitu. Lu merasa nggak ada perbedaan dari mulai Scooter Prix pertama di tahun 2014 sampai sekarang nih 2025 akan ada seri lagi kan nih? Iya. Apa yang paling kerasa perbedaannya dari pertama? Yang pertama adalah kalau dulu kan ya karena dulu gue masih bergerak, istilahnya sponsorship masih sedikit ya, orang masih test the water semuanya. Terus juga gue masih berhitung secara cost karena benar-benar dengan duit yang gue punya nih gue mesti bisa bikin balap nih. Dan lu masih nyari flow nih. Masih flow dan itu gue bakar terus tuh. Itu lumayan lah. Nah sekarang setelah udah berjalan, udah kelihatan bentuknya, mulai nih sponsor udah mulai bergerak masuk. Nah itu mulailah kita bisa melakukan riset di sisi konten, ya terus packagingnya seperti apa gitu. Ya, makanya udah mulai beda gitu. Nah ini pertanyaan saya yang karena saya tidak tahu ya. Apakah Scooter Prix ini satu-satunya balap Vespa yang berskala nasional? Apa sepengetahuan lu ada balap-balap lain yang kayak gini juga Mas? Kalau di daerah skuter itu masih jadi sporting class. Tapi kalau di Jawa atau di Jakarta, di Jabar ya, itu udah jadi balap sendiri. Oh berarti di daerah-daerah lain itu masih jadi ya ini balap motor 4 tak matic bla 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 ada Vespa. Ada Vespa nih sebagai ya kelas hihi aja gitu.
Oh, Gitu. pantas gue pas pertama kali datang ke Scooter Prix, oh ini emang cuma Vespa doang ya yang dibalapin di Iya, sini. iya. Oh gitu. Bahkan dulu gue sempat ada ini Pak, ada yang Jepangan, tapi gue nggak campur harinya. Jadi Jepangan itu hari Sabtu, Vespa hari Minggu. Berarti nggak ada ini dong, nggak ada KTT ya? Ada kititinya. Oh. Kititinya pagi-pagi. Oh KTT pagi-pagi, siang masuk race Iya. yang Jepangan, minggunya race ini, Iya. race yang klasik berarti ya? Iya. Yang Vespa. Oh. Gitu. Dari pertama lu bikin nih tahun 2014, inget gak cuma berapa pesertanya? Oh gini, kalau dua tak itu gue pernah tembus sampai 300. 300 peserta? Ya. Buset, berarti ada 300 motor dari sekian banyak bengkel nih? Sebenarnya motornya nggak sebanyak 300, tapi registernya 300. Oh 300 motor itu hitungan pembalapnya berarti? Iya, motor itu kan bisa dipakai berapa kelas. Oh. Katakan nih gue punya motor standar gitu ya, gue mau ikut di tune up, ya ikutin aja, boleh. Tapi resiko lu tanggung sendiri. Iya gitu, kita nggak ngelarang ya, lo mau ikut ya silakan, tapi motor lo kan speknya di bawah, mau naik spek atas boleh, asal jangan spek atas turun ke bawah. Oh ya gue punya standar mau tune up boleh, tapi tune up nggak boleh main di standar. Nggak boleh gitu, Oke. kan ngacak-ngacak jadinya. Iya benar. Kalau yang bawah ke atas kan, wah lo struggling ya silahkan. Iya. Kalau memang ternyata jokinya gape, ya bisa-bisa aja gitu. Berarti pembalap sempet 300 pembalap yang tercatat. Ya. Sampai sekarang berarti lebih dari itu dong. Nah sekarang ini Apa lebih lu regulasi? enggak. Sekarang jumlahnya lebih sedikit ya, enggak kayak dulu gitu. Tapi tim-tim lama masih tetap ada juga yang hilang. Jadi sekarang udah lumayan banyak tim baru lah ya, degradasi lah ya. Yeah. Cuman ya belum seheboh zaman dulu. Regenerasi dari yang angkatan-angkatan Iya. lebih tua ya. Iya. Scooter Prix udah 10 tahun. Apa yang membedakan, gue boleh gak tanya kisi-kisi aja nih. Iya. Apa yang akan membedakan Scooter Prix 2025 dengan Scooter Prix sebelum-sebelumnya? Sekarang kita pasti udah live di FTA ya, free to air di TV. Terus kita rencananya mau masuk lebih luas lagi ke Asia, gitu kan? Asia ya. Menarik. Jadi ya kemarin 2024 kita udah ada tim dari Thailand, Yeah. ada yang Itali, ya walaupun Itali istilahnya emang dia orang Itali kerja di Indonesia, Tinggal di sini tapi aja. dia punya relation sama Itali sana untuk ngirimin mesin, gitu. Terus ada apa dari Malaysia juga udah ada pembalap yang udah istilahnya, gue balap sini dong, ya dia datang tuh benar-benar disiapin motor di sini, dia balap gitu. Nah itu udah mulai. Nah pas 2025 ini ternyata yang Malaysia lebih serius lagi, Dia sampai bikin motor udah sampai pembalap benerannya yang di Malaysia itu udah mau ikut juga, makanya sekarang kita udah mulai bergerak ke arah lebih serius lagi. Kita udah mulai daftarin secara regulasi ya di IMI-nya, karena pembalap Malaysia itu kalau balap luar yang mau balap di kita tuh mesti ada izin start dari negara asalnya untuk mengikuti start balap di negara di Indonesia. Ibarat SIM internasional. SIM internasional gitu. Jadi jadi IMI-nya sana tuh akan ngode IMI kita tuh. Benar ada balap ini. Balapku mau ikut di balap itu tuh. Oke. Gue rilis ini ya izin start ya dari negara gue ya untuk ditangkap kalau di lo ya izin startnya. Oke. Gue minta regulasi apa segala macam di Eropa dong. Apa ini balap udah terdaftar belum, mau lo gini gitu. Nah untuk menjadi gue bisa seperti itu, maka Scooter Prix itu harus menjadi balap kejurnas. Nah balap kejurnas ini regulasi mesti disetujuin, mesti dikunci, gitu. Dan setelah dikunci, baru gue nggak ngambil license satu, itu namanya IMN. Nah kalau nggak salah IMN itu adalah izin gue untuk mengundang atau mendatangkan pembalap dari luar. Nah salah satu IMN itu harus keluar, gue harus jadi kejurnas, gitu. Nah akhirnya alhamdulillah
regulasi yang udah gue masukin. Jadi gue godok regulasi ini sama Pak Edi udah bertahun-tahun dari 2014 dan akhirnya baru kemarin oke Yam, regulasi lo udah aman, lo silahkan masuk ke, sekarang balap lo udah bisa jadi kejurnas. Wow, ini lu dari tadi menjelaskan ke gue aja. Buset, ternyata serumit itu ya. Iya, itulah makanya bikin balap tuh gitu. Ya, jadi lo mulai dari komunitasnya lo mesti jagain gitu ya. Karena semua punya keinginan, regulasinya juga mesti lo jagain. Karena itu yang bisa membawa balap lo masuk ke dalam satu stage. Nah pada saat masuk ke satu stage, kelas lo juga akan naik. Mulai dari segala macamnya nih. Peserta, ya sponsorship segala macam udah melihat. Karena kan levelnya udah beda. Iya, gitu. iya. Yang paling struggle sih peserta. Ternyata untuk bikin sebuah perhelatan balap aja tuh ada banyak banget jaringan yang bekerja ya. Iya. Oh, bahkan ini gue baru tahu nih dari lu. Ternyata kejurnas untuk sebuah event disebut sebagai kejurnas itu ada banyak perizinan yang harus diurus. Betul. Berarti nggak cukup sekedar ya gue punya duit nih gue sewa Sentul, gue bikin event balap, gue bilang itu kejurnas tuh nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Dan itu benar-benar gue dipantau balap itu, diliatin. Oh udah gini, jadi nggak bisa sembarangan. Lo kejurnasnya nggak gitu. Berarti selama Scooter Prix itu berlangsung ada orang IMI yang controlling. Iya, karena kan kita kan gini, pada saat kita minta rekom dari IMI, kan IMI ngeluarin rekom tuh. Hai saya mau bikin balap gini. Oke, gue kasih rekomendasi untuk bikin balap gitu. Nah kan dari IMI kan mengeluarkan ada juri apa segala macam. Nah itu juri itulah yang akan membuat report. Wah balap ini gini sampai akhirnya dikaji segala macam. Baru tuh bisa masuk stage itu. Ada ininya nggak? Ada peraturan pakemnya nggak dari IMI untuk lo kalau mau bikin kejurnas minimal lo harus gini. Itu ada? Ada. Oh. Itu mereka tuh yang bisa mengukur itu. Oh itu dari mereka perhitungannya. Iya. Oh. Gitu. Oh begitu. Ternyata rumit ya bikin balap. Lumayan. Jauh lebih rumit dari yang gue bayangkan sejujurnya. Kalau tadi kan lu udah cerita Scooter Prix sudah bisa ditetapkan sebagai kejurnas. Iya. Dan lu bilang kalau misalnya untuk membuat perhelatan ini ke dunia internasional berarti ini lu udah mulai melangkah ke dunia itu. Iya. Seberapa jauh Mas visi lu ke depan untuk membuat Scooter Prix ini menjadi kejuaraan Asia Pasifik gitu? Nah, menariknya adalah gini, karena yang gue ambil adalah si Vespa ini ya, yang mana Vespa ini memiliki komunitas yang sangat amat besar. Yes. Ya, jadi ada 2 brand nih yang di blessing nih sama Tuhan nih. Satu Harley Davidson, satu lagi adalah Vespa. Yeah. Itu nggak akan pernah tergantikan sih. Yeah. Mau bikin ada orang bikin mesin V, kayak gimana juga tetap adalah Harley. Mau se-Yamaha trying so hard to be skuter, tetap adalah Vespa yang akan yang ada 3 jenis roda 2 kan, motor, Vespa dan Harley Davidson. Nah, ya kan itulah. Maka komunitas itu sangat besar. Indonesia pun juga kan negara nomor 2 terbesar setelah Italia pengguna Vespa. Yeah. Jadi pada saat ini gitu ya, pada saat kita bikin ini, jadi orang tuh udah ada marketnya tuh yang luas banget dan bagus banget gitu. Dan balap Vespa adalah balap Vespa, tidak akan pernah balap Vespa menjadi satu jenjang akan jadi bawa MotoGP nih nggak ada. Wah akan jadi nggak ada. Tapi pembalap MotoGP pasti ya punya mainan punya Vespa. Contohnya deh, kayak kita lihat Sean Gelael. Hahaha dia untuk melepaskannya naik Vespa. Itu seperti itu, makanya ini akan menarik buat cultnya gitu ya. Kayak di Itali udah ada balap Vespa. Di Perancis udah ada balap Vespa dan mereka udah mulai ngeliat kita. Sering tuh DM sama kita juga tuh ngobrol mengenai regulasi aja. Kalau di sana kan mainnya kayak Le Mans segitu 24 jam, 10 jam, 8 jam seperti itu. Jadi cara ngebangun mesinnya pun juga beda. Di sana endurance, di sini speed. Di sini hanya 12 lap, di sana 12 jam gitu. Makanya kita sering, kita beda nih gini, kita tukar-tukaran info. Sampai akhirnya udah ada mekanik kemarin yang datang ke kita nih, ada mekanik dari Kanada sama Amerika datang. Wah ini gila balap lo nih, gue traveling 32 jam ke Indonesia hanya buat ngeliat balap lo doang nih Priam. Namanya si Ben gitu. Beda teler-teler tuh kemarin tuh dia datang kayak gitu. Mau kamera minum karena gue kasih. Seru lah dia pokoknya di situ tuh. Dijamu lah. Dijamu. Maka gue ngeliat itu, ini udah mulai. Akhirnya
kayak Malaysia bikin motor, dia ngirim motor, body motor ke sini, ngirim mesin, ngirim body gitu, dibangun di sini. Itu udah mulai bergerak. Jadi kalau sampai akhirnya ke depannya Malaysia, terus kemarin Vietnam juga mengacunya ke Indonesia. Jadi Indonesia tuh lumayan jadi kiblatnya sekarang. Terus Thailand, terus Italia juga udah mulai ngelihat, karena Italia pun udah ngelihat kita ada marketnya terbesar kita. Jadi jualan head gue kemana nih? Dilihat ini, wah banyak nih yang butuh. Lempar sana, ya udah kayak gitu. Jadi akan bergerak sana, makanya mungkin setelah ke Jurnas kita jadi international event. Oh, kalau ya gue yakin mimpi lu pasti akan menjadi international event. Semelangkahnya lu menuju ke sana, lu udah riset belum sih Mas ke mungkin negara-negara tetangga secara antusias komunitasnya? Apakah sama-sama Indonesia atau ada sedikit perbedaan? Sama. Cuman di sana tetap di sini adalah heavennya Indonesia. Karena di sana ada kepentok regulasi juga. Regulasi di daerahnya. Apalagi di sana mungkin nggak semua negara membolehkan motor 2 tak tetap jalan dengan melenggang. Contohnya Italia kan udah mulai dikurangin. Makanya sekarang udah mulai retro kit. Jadi mesin listrik, segala macam. Gitu. Makanya kayak Barone, Quartini, Polini, Malossi, ya mereka nggak mungkin tutup dong. Iya sih. Marketnya Asia Pasifik masih sangat besar. Sangat besar. Makanya dilihat ini dia nih. Makanya kemarin ada yang DM gitu juga. Gue dari ban produsen ban nih Itali, gue mau dong ikut lo. Itu ban. Makanya sekarang ban yang ada di kita juga udah mulai hati-hati, udah ada yang mau masuk lagi gitu. Kalau tadi lu ngomongin soal ban, apakah ada regulasi di Scooter Prix ini? Apakah nanti akan ada regulasi? Ya kalau kita tahu MotoGP biasanya satu merek ban mensponsori MotoGP, jadi seluruh peserta hanya boleh pakai ban itu. Jadi lebih adil nih. Semua peserta mau yang dia bangun harga motor 100 juta sampai yang ratusan juta plus bannya sama. Apakah akan begitu nanti ke depannya? Bisa, selama harga ban ini ya bisa dipakai sama seluruh pembalap gue. Secara harga ya. Karena gue masih tetap mikirin mereka. Jadi gak mungkin tiba-tiba gue dapat sponsor ban A dan harganya mahal hanya bisa dipakai hanya segelintir tim aja gitu. Yang mana tim itu benar-benar tim yang udah kuat ya secara finansial ya. Yang benar-benar hobinya, waktunya banyak banget gitu kan. Ya akhirnya kan gue matiin dong yang lainnya gitu. Nah tapi kalau misalnya balap ini masih bisa untuk turunan sampai ke bawah dan semua orang masih bisa balap dan bisa beli, gue oke. Tapi kalau misalnya bisa nggak lu sebagai promotor mempitch ke brand, lu mau nggak nge-cover ban seluruh peserta kita? At least nggak seluruh kelas, mungkin kelas FFA biar lebih adil seluruh FFA bannya sama. Itu bisa nggak sih? Bisa aja. Bisa aja. Tapi kan kayaknya lebih menarik tuh kalau misalnya Scooter Prix terus ada kayak MotoGP gitu ada brand M. Terus semuanya pakai ban itu gitu. Jujur gue sih lagi emang ada engage dengan satu brand lah yang memang lumayan brand yang udah punya nama juga, yang mau masuk ke kelas utama kita. Ya ini sih masih diproses ya. Gue nggak tahu gimana ujungnya, tapi udah ada arah sana sih. Berarti udah antara brand ban Italia atau ban Swedia nih. Iya. Gitu. Kalau sepenglihatan lu nih paling dekat kalau seandainya Scooter Prix akan diselenggarakan di luar negeri. Menurut lu paling dekat dan kayaknya paling make sense deh untuk waktu dekat di mana Mas? Ya udah ngobrol gue dari zaman Covid itu Malaysia. Malaysia? Iya. Oh, di Sepang gitu? Bukan di Sepang. Jadi Malaysia itu banyak sirkuit kecil-kecil juga. Oh iya sih. Jadi yang menarik adalah sirkuit go-kart. Sirkuit go-kart Malaysia tuh bagus. Nah gue bikinnya tuh di situ. Nah dari pas Covid tuh ada almarhum Ucup kita manggilnya tuh dari dulu dari anak kutu, dia juga wartawan juga. Akhirnya kemarin ya online bisa nggak lo? Kenapa Cup? Ini nih anak-anak Malaysia nih pengen tahu regulasi lo kayak apa, nih pada mau bikin balap deh. Udah lo Scooter Prix bisa nggak tuh regulasi keluar atau enggak, lo ngobrol deh siapa tahu bisa bikin balap. Oh ya udah boleh ayo. Akhirnya kita Zoom tuh zaman Covid tuh. Udah ngobrol tuh mengenai
racing culture di kayak Malaysia gitu ya, terus racing culture di Indonesia, kita ngomong regulasi sampai akhirnya boleh nih kalau misalnya kapan-kapan lo trial di kita, boleh karena untuk COVID ya belum berkelanjutan sampai akhirnya pas gue kemarin bikin si pembalap Malaysia itu datang. Terus kemarin juga sedikit-sedikit, jadi gue ada temen juga, ada salah satu manajer artis coklat si Uzair namanya, dia juga lumayan anak cult juga di Malaysianya gitu ya. Cuma dia udah menetap di Indonesia. Ya kemarin ngobrol, ini Scootprix ngomong, iya kita tahu di sana udah bunyi juga gitu. Bahkan kemarin juga pas lagi anak komunitas Malaysia touring pun Scootprix diundang. Tuh kemudian tim kita datang ke sana ikut touring bareng. Ya udah lumayan bunyi udah, bahkan ya udah kita collab lah di sini, udah ada kayak gitu. Jadi ya menurut gue jangan jauh dulu, coba try yang deket, lama-lama nyebrang lagi, jauh lagi, jadi by stages aja. Ya buat lari kan harus pelan-pelan ngerangkak dan jalan ya. Dalam 5-10 tahun ke depan nih, indikator keberhasilan Scooterprix menurut lu tuh apa sih Mas? Indikatornya adalah pada saat semua tim udah benar-benar bisa independen ya, ya benar-benar bisa ngegedein tim itu sendiri, dalam artian dia udah bisa sadarkan mencari sponsor, gimana cara dia bisa ngegoreng media-medianya mereka gitu ya, terus produk-produk lokal semakin hidup dan udah mulai main beriklan gitu. Itu sih gue ngeliatnya. Jadi spiritnya di Scooterprix, gue nggak mau Scooterprix sendirian doang yang tiba-tiba ada di atas. Tapi gue coba untuk gimana caranya jangan lo yang naik. Itu ini pesannya almarhum Om Helmi nih. Ya gimana caranya industri lo mesti naik. Bukan lo cari duit dari pengiklan, dari pendaftaran sama dari penonton. Tapi gimana industri naik? Begitu industri naik, akhirnya akan iklan tuh akan masuk. Nah industri itu nggak harus dari yang ke top kok. Yang bawah-bawah lo mesti explore apa yang ada di lokal, apa yang terjadi di situ. Nah itulah yang jadi gue pikirin, makanya mulai dari Vespa kan menarik ya, nggak ya fashionnya ada, betul, ya kan, betul, racingnya ada segala macam. Maka itulah yang coba gue gerakin nih, mulai dari tempat nongkrongnya ada, kopinya ada, semua tuh itu mau gue angkat tuh ke atas. Jadi benar-benar ya lo nggak harus tiba-tiba Nescafe, nggak harus Starbucks di motor, tapi tiba-tiba harus ada brand lokal kopi pun, misalnya kopi kenangan, Fore apalah, atau bahkan kopi-kopi yang lebih kecil dari itu aja bisa ya. Bisa. Jadi makanya itu yang coba gue bangun sehingga industrinya kan hidup. Nah begitu pada saat bawahnya hidup, gue kedorong ke atas nggak? Iya benar. Dibandingin gue naik ke atas sendiri, yang bawah nggak naik, kan gue ngeliat bawah, lo gimana? Ya lo ninggalin gue, lo gimana ya? Nggak bagus. Sih. Daripada lu memaksakan diri lu untuk manjat sendirian, kenapa nggak industrinya yang mengangkat lu? Betul itu. Sebuah langkah yang sangat pintar. Iya. Karena emang beberapa saat ini gue cukup merhatiin, kayaknya lu tuh cukup concern juga sama brand-brand lokal. Iya. Dengan lu mengadakan event, kayaknya lu cukup lu nggak berdiri sendirian nih, lu nenteng beberapa brand lokal, yuk naik bareng yuk, gitu ya. Iya. Oh, gitu. Tanggapan lu perkembangan brand lokal yang bersama Scooterprix ini apa Mas? Keren. Oh iya. Top. Ya gue sekarang juga lagi engage sama satu brand. Jadi Scooterprix mau ngeluarin sepatu nih sama brand lokal. Ya itu juga gue ngeliatnya produknya, gue ngeliat udah bagus, udah benar-benar ya bisa dipertanggungjawabkan secara produknya. Dan itu buat fashionnya. Terus gue ngeliat yang kayak aftermarketnya, mulai dari yang disc brake apa segala macam, gue liat gila ya lokal sekarang udah kayak gini. Hidup ini masalah waktu aja, tinggal semoga ya keadaan akan semakin baik dan produk juga akan makin hidup. Sekarang kan gini, keadaan ekonomi ini kan memang lagi kayak gini ya. Ya kan orang tadi pakai makannya pakai craft kejunya, mungkin sekarang udah milih kayak keju-keju. Iya. Iya enggak? Secondary brandnya. Nah begitu pun juga sekarang, wah anjing Nike udah 3 jutaan sekarang. Ya enggak, mana ada sekarang Nike 50.000. Betul. 2 juta, 2,5 ya kan kayak gitu. Yang biasa-biasa udah 2 juta. Sekarang brand lokal sepatunya udah mulai bagus. Nah itulah gue ngeliat itu. Iya sih. Movement itu, cuman mesti ada yang kita ledakin. Kalau nggak diledakin nggak bisa.
Nah itu Iya yang sih. ngeledakin siapa ya kita. Makanya gini, Skuterprix FTA-nya tuh kita di TVRI ke depannya. Insya Allah ya. Kenapa sih TVRI? Karena satu TV TV nasional. nasional. Dan lewat TVRI kita punya relation dengan ABU. Asia Apa tuh? Broadcast United. Oke. Ya. Kalau nggak salah itu deh tuh singkatannya, gue Asia salah Broadcast lagi. United. Coba ntar dicari ya, mudah-mudahan gue nggak salah. Nah itu kita akan live di 64 negara di 230 channel. Akhirnya jadi vehicle nggak buat brand-brand lokal ini? Yes. Dan beriklan di TVRI, TVRI kan dulu kan anti iklan. Karena apa? Emang dia nggak bisa terima iklan. Ya karena emang punyanya Di negara. Nah, tapi sekarang TVRI membuka pintu itu untuk dia bisa terima iklan. Gitu. Dan harga iklannya juga murah. Akhirnya jadi ini nggak kesempatan nggak buat para brand-brand lokal ini untuk beriklan. Jadi pilihan yang cukup baik dong kan, nih. iya. Bijak lah akhirnya. Iya. Gua brand lokal, tayang di TV lokal, TV negara. Oke. Untuk tayang di TV swasta mungkin secara keuangan mereka belum. Iya. Iya. Kalau TV swasta kan wah udah trade cardnya aja udah ngantuk, udah mau bawa aja udah. bawaannya ada bantal kan mau bawa. Apa nih gitu ya kan. Aduh gitu Iya, kan. itu. Ini enggak gitu. Oh. Dan sekarang kan ya gini, ya kita akui lah. Dulu sih zaman gua kerja di TV cuma ada 5. Sekarang zaman since digital, lo nonton buah elah channel bererot-erot. Yeah. Akhirnya apa kita caranya? Kan kita giring. Iya. Lo nonton kesini ya, lo kesini ya. Giringnya lewat apa? Ya udah si digital yang kita ada ini, sosmed. Channel-channel yang ada nih, mulai dari TikTok kayak Instagram kayak Facebook segala macam kita giring tuh untuk orang nonton. Jadi menurut gua ya mattersnya adalah choice di mana lo ada, air lo ada di mana, kolam lo di mana. Lo tinggal kolam gua di situ, gua nyemplung plung. Udah gitu kan. Iya. Kalau dulu kan perang tuh, SCTV wah ya untuk menjadi nomor 1. Ya sekarang udah susah bos. Sekarang udah menjadi beda aja udah cukup Beda kayaknya. cultnya udah ada lain. Iya. Oh gitu. Ih seru banget. Berarti bocorannya adalah Skuterprix 2025 sudah tidak lagi di TV 3 huruf itu. Udah enggak. Udah enggak. Berarti di TVRI. Gue dari tadi nyebut brand dulu gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nyebut langsung juga enggak apa-apa nggak sebenarnya. apa-apa ya. Ayo brand, Halo. pabrik iklan. Barangkali ini ada industrinya Iya, lagi berikan mulai di Skuter naik TV nih juga, teman-teman. ya kita juga. Berarti si Skuterprix akan ditayangkan di TVRI. Iya, TVRI Sport. TVRI Sport. Oh, berarti setelah dunia dalam berita, TVRI Sport lalu ada Kak Nunu. Nah, sama Pak Tino Sidin. Ada Patino Sidin Ini akan bagus. menilai gambar-gambar Iya, kalian. iya. Motor ini kenceng juga. Iya. Oke. Dari Rizky dari Depok kencang ini. Kenceng Gitu. ini. Aduh terlalu tua ini buat diterima oleh ini para. kayak kita ke gap umur nih Iya. parah nih. Terlalu tua untuk diterima anak-anak kelahiran 2000-an. Wow. Ini kita pemalu, pembuna masa lalu. Betul, kita pemula ini, pemain muka lama katanya ya kan. Mas balik lagi ngomongin ke Skuterprix nih. Ya. Kalau si Skuterprix ini 2025 akan dibagi menjadi berapa seri sih kalau misalnya setahun? Ada biasanya? 5 round. Ada 5 round, Ya. berarti per 2 bulan sekali? Ya, per 2 bulan sekali. 2 bulan sekali akan satu tim yang sudah mendaftar di awal harus menyelesaikan sampai round terakhir berarti? Harus melaksanakan sampai round. Kalau dia mau jadi juara umum. Oh. Jadi sekarang kita bikin dulu kan juara umum ada kan kita akan bagi nih. Ada regular class, ada kelas promosi, sama ada kelas main kelas. Dulu di 2024 yang dapat JU juara umum itu hanya yang main kelas. Oke. Nah sekarang kita bikin di 3 ini semuanya ada juara umumnya. Tapi yang benar-benar lordnya itu ada yang main kelas. Oh, Misalnya yang oke. MotoGP-nya lah. Iya, Nah itu ada tune up, ada 4 tak 220, sama ada FFA small frame. Wah Itu yang Pajero jalan, kelas berat. kelas berat. Kelas berat. Gitu. Itu yang balap berapa sih 15 lap ya kalau small Iya, frame level. iya. 15 lap yang deg-degan itu puluhan tim. Bukan tim, iya. Ya, karena menyangkut banyak kepentingan. Betul. Iya. Dan Skuterprix, kalau kita ngomongin Skuterprix 2024, ada banyak hal yang menarik gak sih Mas buat lu sharing ke teman-teman ini? Yang menarik adalah Drama kah? wah dramanya banyak. Berantem kah satu bengkel dengan bengkel lain? Banyak. Dari temenan sampai musuhan ada. Iya. Banyak. Ya. Jadi dari tadinya pedoknya bersatu
akhirnya tiba-tiba nggak bersatu. geser. Iya, gitu. Banyak adalah. Cuman ya itulah apa namanya kompetisi ya. Jadi selama kita melihat itu dari angle yang positif, ya sah-sah aja kok. Yang penting jangan berkompetisi ke arah yang negatif. Kalau masih kayak gitu, wah ini wajar kok gue ngeliatnya. Selagi masih dalam koridornya, makanya gue tuh teman-teman, ya gue kan alhamdulillah sama mereka kenal baik, dekat gitu ya. Ya gue bilang sama mereka, ya apapun itu gue akan menjadi pendengar kalian yang Netral. netral gitu kan. Gue gak akan ke kiri ke kanan, lu semua sahabat-sahabat gue, lu semua saudara gue. Karena dari dulu gue main sama lo, gue bervespa barengan sama lo gitu. Jadi gue gak akan gimana-gimana gitu. Iya. Jadi ya udah kita bangun aja industri, yang penting lo tahu visi gue seperti apa. Sampai sekarang tuh, dulu gue pengen banget ngedandanin lo deh. Gue bilang wearpack lo bolong-bolong, alhamdulillah sekarang kejadian. Gue bikinin wearpack baru. Jadi sekarang kan siapa yang balap ini wearpack gue kasih baru. Oh gitu? Iya. Wah seru ya. Ya jadi gratis tuh mereka kita kasih wearpack. Dan kita mulai ada uang pembinaan gitu. Terus kita juga mulai ngajarin mereka cara bersosmed, terus gimana jualan. Bahkan di tahun 2004 yang menariknya adalah gini, ada tim, dia duluan punya untung dibandingin gua. Ada tim lebih untung daripada penyelenggara event. Iya. Jadi udah dapat sponsor, oke ini untuk cuan gue, ini modal gue buat balap dari sponsor. Sedangkan promotornya masih mikir, masih nih gua boncos nutupin nih. ini dari mana ya? Iya. Aduh boncos nih. Gitu. Aduh boncos lagi tahun ini nih. Tapi gue melihat itu adalah yang kita tadi tuh. Nah kan mulai nih ngedorong ke atas nih. Itu baru satu. Gimana satu ini akan diikutin sama yang lainnya. Menjadi trendsetter untuk tim balap lainnya ya. Tuh ini bisa. Artinya berhasil. Bisa hidup. Gitu. Kalau dibilang ini fail, enggak kok. Ada tuh buktinya. Iya. Gitu. Kalau nggak ada, ada yang salah berarti. Ini buktinya ada. Ini buktinya ada. Gitu. Ini hidup. Gitu lu sampai kipas-kipas deh. Lu kena denda lo, ya apa-apa denda aja ya. Gitu. Lu gak ikut balap, bener iya pak? Lu denda ntar, yaudah gak apa-apa gue bayar denda aja. Gue udah sok banget. Gak apa-apa gue udah cuan kok, santai aja. Aman aja, tenang aja. Iya. Ada gak mas drama yang, lu bisa ceritain gak? Satu drama yang layak tayang sudah pasti. Dan lo gak perlu menyebutkan tim mana. Satu drama yang bikin lo, buset nih 2 tim gitu, ada gak? Adalah drama kayak gini. Kayak misalnya, kan kita balap ini kan bersponsor, ya kan. Sponsor kan pasti kan memiliki adu and don'ts. Udah gitu kan kita juga pasti ada pertanggungjawaban segala macam ya, mulai dari benefit terus segala macam. Ya pada saat ya itu gue kan ya kayak gue bilang tadi, gue bikinin dia seragam wearpack segala macam kan. Terus ada satu tim yang gue bikin wearpack deh sendiri gitu. Kan oh gitu, karena gue kemarin nggak dapat karena memang ada kita kuotakan kan. Oh ya udah nggak apa-apa selama lo nempelin logo brand. sponsor brand itu gue nggak ada masalah. Akhirnya gue buka tuh, gue pikir dia bikin wearpack itu dengan brand yang sama. Ternyata brandnya udah lain, brand wearpack. Waduh, sementara kan gue dapat support wearpack itu kan dengan nilai ya gitu. Ya pasti kan gue ada teguran. Udah gitu plus logo-logonya pasti pasang sizingnya kurang gede berantakan. Kan gue kena tegur gitu ya, kayak gitu-gitulah yang ya. Ada gak sih yang nakal, anggaplah sponsor lu sebenarnya brand A, terus dia ya udah gak apa-apa deh gue bikin wearpack sendiri karena gak dapat dari lu, yang ditempel brand lawannya. Gak ada sih kayak gitu. Kirain. Cuman senyeleneh ini yang ditempel brand ini alkohol, liquor. Iya. Liquor coklat itu. Duh apa nggak apa-apa nggak ya, gue pikir juga itu. Ya udahlah, untungnya nggak apa-apa sih. Si objek itulah ya. Tapi keren. Iya. Gue sih suka. Ada nggak sih ya pembalap yang terdaftar misalnya mungkin puluhan atau ratusan dengan berarti ada puluhan atau ratusan kepala yang berbeda. Ada nggak pembalap yang nggak jadi start karena masalah teknis? Banyak. Contohnya? Banyak. Ya misalnya tiba-tiba motornya mati. Ya udah di grid start nih, udah mau start, tiba-tiba mau start motornya mati, udah pinggir. Kalau karena pelanggaran yang dilakuin? Kalau karena pelanggaran yang dilakuin, kita regulasinya masih belum sampai ke sana. Tapi
gue akan menuju ke sana untuk biar balap ini akan lebih rapih lagi. Jadi kita pelan-pelan nih, orang gue sekarang membiasakan yang bersendal akhirnya pakai sepatu itu berproses tuh. Tadinya tuh di pedok tuh pakai sendal jepit, terus yang lebih gilanya lagi ngisi bensin nih, di sini rokok. Wow. Gue tadi ngobrol, sorry ya gue musuhan dulu. Iya. Kayaknya ada debus gitu ya. Nah itu mesti pelan-pelan. Kok SOP-nya standar US? Iya. Itu makanya sekarang gue mulai pakai signage, dilarang gitu. Ya pelan-pelan lah kita ngajarin. Karena komunitas ini nggak gampang, tapi seru banget mereka itu semua. Kalau dengan terminologi pembalap cabutan, lo pernah denger gak Mas? Pernah. Gimana tanggapannya menurut lo? Nah ini juga yang akhirnya harus kita rapihin. Tapi gue juga sadar bahwa sekarang kan mereka ini kan itu dia tadi, karena industrinya belum begitu hidup gitu ya. Jadi mereka masih tim hopping lah si pembalap ini. Gue habis nyari start sama yang ini, gue start sama itu kelas yang itu. Gue habis sama kelas yang itu, gue sama kelas yang ini sama yang tim ini. Yeah. Jadi sense of belonging sama satu tim si pembalap ini belum ada. Yeah. Dan gue untuk ngebentuk fanbase-nya masih sulit. Gue nggak mungkin dong gue ngeluarin satu icon dengan 3 logo yang gue taruh pada saat itu. Nggak mungkin Michael Jordan main buat di situ ada Chicago Bulls, ada Lakers, ada apa di situ nggak mungkin karena ya Michael Jordan lo udah harusnya tahu di mana dia gitu. Nah kan? sekarang terjadi kayak gitu. Jadi si Jordan ini main di beberapa tim. Jadi susah nih sekarang untuk angkat cult itu. Tapi gue sadar tim dia masih cari kehidupan dari situ. Nah gue kepingin next ke depannya tim ini harus bisa ngunci di satu pembalap di satu tim. Nah ini gue mulai sedikit-sedikit mulai ngerapihin nih. Jadi gue mulai batasin, lo mulai balap hanya di kelas utama, tapi lo nggak boleh ke sini, bolehnya ke sini. Ntar lama-lama mulai gue rampingin sampai akhirnya hidup sampai udah benar-benar siap semua tim gue bikin seperti itu. Jadi gue mau ya benar-benar ada bursa transfer nantinya. Ini sekarang sudah mulai ada nih. Kayaknya sekarang kan udah mulai gue kerucut-kerucutin ya. Itu mulai ada nih bursa transfer yang tadi berangkat sama tim mana. Cuman yang ini gue boleh yang ngamen di sini ya udah. Cuman gue sedikitin sampai akhirnya dia benar-benar punya satu pendapatan yang proper untuk di olahraga ini. Gitu. Oh, berarti memang kembali. Karena sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Kalau misalnya pembalap cabutan ya tetap balik lagi si pembalap ini mungkin butuh uang yang dia bawa pulang gitu. Kalau misalnya dia cuma stay di satu pembalap padahal sebenarnya secara stamina dia bisa-bisa aja main di beberapa tim gitu. Iya, dia cuma dapat satu penghasilan gitu di hari itu. Bagus kalau menang. Kalau nggak menang gimana caranya lu mempersempit peraturan itu ke depannya, Mas? Pertama gue rapin regulasinya. Ya kan, regulasi mengenai pembalap. Kedua lagi gue harus bisa kasih support ke timnya. Misalnya kayak kemarin gue gratisin pendaftarannya. Ya kan. Gue kasih pendaftarannya otomatis kan beban si tim berkurang. Ya gak? Terus sekarang lo bayar pendaftarannya tapi lo gue kasih subsidi. Ya gak? Setiap balap gue ada subsidi buat setiap tim. Nah itu dengan itu buat pancingan. Paling gak lo bisa bebenah deh dikit-dikit gitu. Mungkin gue gak bisa yang full throttle gitu untuk ngebuka lo gue dapet support semuanya, tapi gue pelan-pelan dikit-dikit kasih support sama tim sales kita pun juga sekarang udah lumayan jualan tim-tim ini nih gitu. Makanya gue berharap banget, gue bilang sama tim komersial gue, jangan cari brand yang top-top, kita cari ke secondary brand sehingga kita bisa bergerak dan harga paketnya juga kita sesuaiin sehingga ya itu jadi pergerakan. Makanya arahannya agar si tim ini bisa akhirnya bisa mengarah ke sana. Ya pada saat kita mau jual merch kan juga kan mulai nih. Nah ini jual merch juga gue harus pancing mereka nih. Ayo lu jualan merch gitu. Tapi untuk jualan merch ya lu mesti gedein dulu nih profiling tim lu mesti bener nih. Ayo gue ajarin gitu. Ini lumayan nih udah mulai ada yang paham, udah mulai ngerti gitu. Ya gue bilang ya udah kita picu aja, kita triggerin gitu. Kita contohin dikit-dikit gitu. Berarti sampai hal kayak gitu aja lu dalam tanda kutip lu mengajarkan ke banyak orang untuk ayo kita maju bareng-bareng ya, nggak cuma maksudnya kan kalau lu sebagai promotor lu bisa aja nggak peduli dengan
para kontestan yang lu perduliin adalah event lu aja gitu. Iya, Lu bisa melakukan itu, tapi lu memilih untuk ayo nih lu gue ajarin nih gimana caranya bersosmed, gimana caranya membuat ini sampai akhirnya lu nanti bisa jadi tim yang settle atau bahkan jadi bisnis yang mungkin menguntungkan. Gokil, berarti lu kayaknya nggak cuma omongan ya, udah mulai ada action yang bisa lu buktikan. Oh. Kayak kemarin mereka juga kayak yang kan menariknya pembalap ini tuh followernya gila-gila loh. Yes. Nah itu akhirnya udah jadi KOL di kita. Iya. Jadi begitu pas ke anak-anak kemarin kan thank you aja. Mau sama kita nggak boleh, tetap ada rate-nya. Iya. Akhirnya kemarin ada yang terima ya dapat uang KOL juga, uang start money uang juga, start dapat, uang menang dapat. Akhirnya alhamdulillah. Iya. Sejujurnya gue ke event balap skuter adalah beberapa kali di selain Scooter Prix. Tapi kayaknya gue baru melihat Scooter Prix yang bener-bener lumayan cukup meng-highlight pembalap-pembalapnya gitu loh. Ya. Entah, ya gue sih berpikirnya kalau lu meng-highlight pembalapnya, lu juga turut membangun pembalap-pembalap muda yang bisa punya mimpi. Suatu saat gue nih yang ada di situ. Iya. Iya kan? Tahu nggak? Itu ya kemarin gue denger itu di Tribun. Anak kecil, ayah aku mau kayak dia dong. Aku mau kayak Om gak? Kumis. Iya bener itu gue merinding. Iya. Gue merinding. Gila. Ada dream anak kecil untuk mau jadi kayak gitu. Iya. Iya, itu gue pas ngelihat kayaknya tuh di pintu masuk deh, gede banget kan, ada Putra, ada Husna, ada Anto. Iya, itu ada beberapa ada pembalap Rere, lah ya, gitu. Ya. Gue ngeliat balapan mana lagi nih yang maksudnya balapan skuter kan kita masih banyak orang yang melihat itu sebagai balapan yang sebelah mata lah ngelihatnya. Apa sih? Iya. Dan ternyata tiba-tiba ada Scooter Prix dengan sponsor Pertamina, kerjasama dengan Net waktu itu juga. Terus lu bisa membuat event balap itu seakan-akan bukan event balap kacangan gitu menurut gue. Tiba-tiba ada muka para pembalap yang gede, yang kalau gue jadi anak kecil gue kayaknya anjir gue harus jago balap sih biar kayak mereka gitu. Iya. Gokil. Dan kayaknya gue cukup percaya sih dan cukup optimis kalau Scooter Prix bisa maju ke jenjang yang lebih jauh lagi. Amin. Gokil. Karena menurut gue yang lu bangun ini bukan cuma event balap. Sejujurnya dari penglihatan gue, yang lu bangun ini lebih ke ekosistem tau mas. Yes. Iya kan? Betul. Iya. Membuat event kecil menjadi besar, tapi bukan event yang jadi besar, tapi cultnya, ekosistemnya. Yes. Dan efeknya domino tuh. Ada jadi banyak brand yang melihat, banyak brand yang mungkin jadi R&D lebih jauh lagi. Gokil. Mas, ini kita ngomong udah sejam tau. Gak kerasa ya. Obrolan udah sejam teman-teman. Dan kayaknya setelah sejam ini kita akan lanjut ke quick question. Jadi gue akan memberikan 2 pilihan. Lu tinggal memilih satu di antara 2 pilihan itu. Jawabnya dengan cepat, tidak perlu berpikir amat lama. Yang pertama, quick question pertama, standar atau modif? Modif. Yang kedua, santai atau ngebut? Ngebut. Enteng atau bertenaga? Bertenaga. Top speed atau akselerasi? Akselerasi. Retro atau modern? Retro. Yo, tepuk tangan buat Mas Priam. Mas Priam, terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol hahaha ini di sini sejam lebih. Sama-sama. Terima kasih udah datang. Dan teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Thank you yang udah nonton sampai habis. Klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman-teman tongkrongan lu nih yang main-main skuter, main-main Vespa. Dan jangan lupa kalian follow Instagram kita di @vespa_tv. Dan kayaknya kita sudah cukup nih, udah sejam lebih daripada kalian bosan. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Mas Put di sini signing out from the air. Bye-bye.